Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini 17 Agustus 2025. Indonesia genap berusia 80 tahun. Dan di mana-mana dilakukan upacara peringatan 80 tahun Indonesia merdeka. Sejak dari istana negara sampai ke desa-desa, rakyat terlihat gembira dan bersukaria. Pertanyaannya ialah, benarkah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Kalau kita lihat fakta sejarah sejak deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan realitas saat ini, banyak sekali yang berpendapat Indonesia sesungguhnya belum merdeka alias masih terjajah. Bedanya, sebelum 1945, Indonesia dijajah oleh bangsa asing, oleh Belanda, kemudian Jepang. Dan sejak merdeka sampai detik ini, negeri yang besar ini dilanjutkan penjajahannya oleh bangsa sendiri, yang sebenarnya mereka adalah boneka asing. Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Apa maksud Bung Karno dengan lebih susah melawan bangsa sendiri daripada melawan penjajah? Mungkin melawan penjajah itu lebih jelas mana lawan dan kawan. Tetapi menghadapi bangsa sendiri jauh lebih sulit, tak jelas mana lawan dan kawan. Bisa jadi dari bangsa sendiri muncullah para pengkhianat yang justru merusak bangsa itu sendiri. Perjuangan untuk menghadapi bangsa sendiri yang merusak makna kemerdekaan sebagai kebebasan untuk memperturutkan hawa nafsu, maka ini jauh lebih sulit daripada melawan penjajah. Jadi kalau kita lihat, ada tingkatan kemerdekaan. Yang pertama adalah kemerdekaan untuk menyenangkan diri sendiri, yakni memperturutkan hawa nafsu, bertindak semau gue. Dan yang kedua adalah kemerdekaan menyenangkan diri dan juga mengikuti kemauan dan kesenangan orang lain. Dan yang ketiga, inilah kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan untuk menyenangkan Allah saja, alias mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemerdekaan untuk menyenangkan diri sendiri adalah kemerdekaan yang salah karena merusak nilai-nilai luhur bangsa, dan kemerdekaan untuk menyenangkan atau membahagiakan orang lain belum tentu benar, karena keinginan orang lain juga banyak didominasi oleh hawa nafsu mereka. Maka kebenaran kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan untuk menyenangkan Allah saja atau mencari ridha Allah. Itu adalah kemerdekaan yang tertinggi dan mulia.
Baiklah, kita lihat perlombaan 17 Agustus di seluruh pelosok Indonesia. Biasanya dari tahun ke tahun yang dilombakan itu saja. Tidak ada kreativitas lain, tidak mencerdaskan bangsa. Ada sebuah pertanyaan. Panitia yang memungut sumbangan dari warga dengan mematok jumlah rupiah tertentu untuk kegiatan acara 17 Agustusan berupa biasanya untuk perlombaan, untuk tasakuran makan-makan, bahkan untuk membuat panggung, apakah itu boleh? Maka pertanyaannya kita balik. Apakah semua masyarakat itu rela, ikhlas, atau adakah satu orang warga yang merasa nggak enak atau merasa terpaksa menyumbang? Padahal dirinya, keluarganya, anak istrinya mungkin membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, namun terpaksa dia gunakan untuk menyumbang kegiatan 17 Agustusan. Kedua, apakah bentuk perlombaannya disyariatkan atau tidak? Perlombaan itu ada yang masyru', disyariatkan sesuai dengan syariat, seperti perlombaan memanah, menembak, menghafal surat-surat atau ayat-ayat surat-surat pendek, menghafal hadis-hadis pendek, menghafal doa-doa, perlombaan azan. Ada juga perlombaan yang mubah, yang dibolehkan. Atau untuk hanya hura-hura, lucu-lucuan, ketawa-ketiwi. Bahkan ada perlombaan yang melanggar syariat dan diharamkan. Seperti apa? Laki-laki berdandan ala wanita, berjoget-joget, bermain sepak bola tapi berdandan seperti wanita dan memakai daster istrinya. Ini suatu perlombaan yang melanggar syariat. Ketiga, apakah ada nanti, dan biasanya memang ada, yaitu dibuat panggung sebagai penutup kegiatan. Pertanyaannya, apa acara panggung tersebut? Bercampur baurkah laki-laki dan wanita? Adanya ikhtilat? Apakah acara di panggung tersebut ada hiburannya, dan di hiburannya apa? Apakah ada musiknya, ada dangdutan, ada organ tunggal, ada penyanyi atau bidu wanita, ada wanita, anak-anak gadis-gadis tari-tarian, joget-joget? Maka jika kita tidak bisa menyumbang, ya nggak usah nyumbang. Atau menyumbang air minum untuk yang kehausan aja. Dan jika memang diharuskan, diwajibkan kita menyumbang, dipaksa, dan kita tak bisa menghindari, maka kita tak usah ikut acaranya. Termasuk gak usah ikut acara makan-makan pada saat tasakuran. Karena kita termasuk mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Jika panitia mengambil dana pendaftaran dari peserta lomba, nantinya dana tersebut akan diberikan hadiah bagi pemenang lomba tersebut. Maka ini adalah mutlak sebuah perjudian. Karena itu hendaklah panitia itu berkonsultasi dengan orang yang faham, yang punya ilmu, dengan para tokoh agama, mana perlombaan yang boleh dan disyariatkan yang mencerdaskan bangsa ini, mana yang mubah dan mana yang dilarang.
Ada juga perlombaan main kartu, main remi. Maka ini jelas sesuatu hal yang tidak dibenarkan, dilarang. Mungkin itu sekilas tentang suasana masyarakat di negara Indonesia ini. Rata-rata perlombaannya masih seperti itu, masih mengikuti hawa nafsu mereka. Semoga ini jadi renungan kita bersama. Untuk kedepannya kita membenahi diri, mengadakan lomba-lomba yang sesuai dengan yang disyariatkan Allah, atau minimal yang mubah, dan menghapus perlombaan-perlombaan yang diharamkan.